Informasi lainnya pemirsa terkait dengan korupsi laptop Chromebook. Kejaksaan Agung hari ini memeriksa Mendikbudristek era 2019-2024, Nadiem Makarim. Pemeriksaan kali ini dilakukan usai penggeledahan apartemen staf sus Nadiem. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Terbaru, pagi tadi Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejagung dengan status sebagai saksi. Dalam prosesnya, penyidik Kejagung telah memeriksa seorang staf sus dan konsultan Nadiem. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru sudah ada rekan kami Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baik, selamat siang Jessica. Selain memeriksa Nadiem Makarim, lantas siapa saja yang akan dimintai keterangan oleh pihak Kejagung? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk terkait pemeriksaan pada hari ini hanya dipanggil yaitu Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Dikbudristek pada periode 2019 hingga 2022 dan yang mana tadi Nadiem Makarim pun bersama tim kuasa hukumnya telah hadir di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia pada pukul 9 waktu 10 menit pagi waktu Indonesia Barat yang tadi, dan memang tadi dalam pantauan kami pun bahwa tadi Nadiem bersama tim kuasa hukumnya membawa beberapa tas yang kemungkinan besarnya isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan yang akan diberikan oleh Nadiem pada hari kepada tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu Nata dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi pun kami berusaha untuk mendapatkan tanggapan atau statement dari Nadiem Makarim sendiri sebelum masuk ke dalam gedung Bundar, tetapi tadi pun kami melihat bahwa Nadiem hanya tersenyum dan terdiam, tidak menjawab satu pun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim awak media yang ada di sini. Lalu Nata dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa hari ini Nadiem dihadirkan untuk sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana untuk fungsi pengawasan dirinya sebagai menteri pada saat pengadaan laptop ini terjadi di beberapa waktu yang lalu atau pada tepatnya di periode 2019 hingga 2022. Dan untuk informasi berapa lama Nadiem akan diperiksa pada hari ini oleh tim penyidik, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang bila mana kita melihat ke belakang dari pemeriksaan-pemeriksaan saksi lainnya ini dilakukan selama 10 jam lebih, sehingga kami kemungkinan besar Nadiem ini akan lebih dari 10 jam juga karena ia juga adalah salah satu saksi kunci. Lalu Nata dan juga pemirsa bahwa memang dari dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 ini sudah ditetapkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan per 20 Mei 2025 yang lalu. Dan sementara sebanyak 28 saksi telah dipersiapkan oleh tim penyidik, tetapi baru 8 saksi yang dihadirkan dan diperiksa, termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian. Dan memang dari seluruh pemeriksaan ke-8 saksi ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Nata dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk kerugian negara yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook ini masih belum diketahui karena memang tim penyidik masih melakukan perhitungan kerugian. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari anggaran pengadaan laptop Chromebook ini sebesar 9,9 triliun rupiah. Lalu Nata dan juga pemirsa, bila mana kita kilas balik lagi bahwa memang untuk pengadaan laptop Chromebook ini merupakan suatu hal yang belum penting atau bukan menjadi suatu prioritas oleh Kemendikbudristek, tetapi masih dilakukan. Dan memang informasinya sudah dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya pun tidak efektif. Sehingga tim penyidik pun mendalami adanya dugaan
mufakat yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis untuk bantuan atau pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Dan juga Kejagung informasinya sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti elektronik yang menguatkan atau memberikan titik terang ataupun mendukung transparansi atau kejelasan dari dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek. Dan juga yang tadi sudah kami sampaikan Nata dan juga pemirsa bahwa dari 8 saksi baru ada termasuk 3 saksi yaitu 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian telah dipanggil, tetapi dari ketiga saksi ini baru ada 2 yang mengindahkan. Sehingga salah satunya yang tidak mengindahkan sampai saat ini pun yaitu Yuristan masih diusahakan atau diupayakan oleh tim penyidik untuk dihadirkan dengan melakukan pendekatan persuasif. Sehingga kami akan terus memantau perkembangan situasi terkini di sini. Bila mana ada perkembangan yang baru, kami akan usahakan langsung kabarkan kepada Nata dan juga pemirsa. Nata. Terima kasih Jessica, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, tidak hanya Nadiem, sebelumnya Kejagung telah memeriksa 2 staf khusus Mendikbudristek tahun 2019-2024. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Dua staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif, telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Kepada Fiona, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan kesal gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, enggak gitu. Sementara itu, Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran saat ini ia berada di Australia. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri.